Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 11 IPA dan IPS. Jadi materi PKWU kita tetap masih di bab 1, yaitu dengan materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk kali ini kita tidak ada tugas seperti pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini kita hanya membahas materi. Jadi materinya bisa kalian lihat di sini di buku paket. Buku paket ini khusus untuk kelas 11 anak-anakku sekalian. Jadi di sini kita akan membahas materi pada bab 1 ini yang berhubungan dengan bahan limbah, pemanfaatan bahan limbah. Jadi yang pertama, secara umum ada dua macam limbah, yaitu jenis limbah organik dan jenis limbah anorganik. Jenis limbah organik itu artinya adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan limbah anorganik itu adalah limbah yang berasal dari benda atau benda mati seperti limbah plastik, limbah yang tidak bisa diuraikan. Seperti besi, itu termasuk limbah anorganik. Sedangkan contoh dari limbah organik itu adalah daun-daunan yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah organik, untuk lebih jelasnya, limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat. Sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2. Yaitu limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar atau dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bidang tidak beraturan. Terus ada pengertian di sini, dalam menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Sedangkan materi selanjutnya yang harus kalian pahami pada materi bab 1 ini adalah analisis SWOT. Kepanjangan dari strengths, weakness, opportunity, dan threats. Adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini adalah faktor dari luar. Sedangkan faktor internal itu adalah faktor dari dalam. Jadi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi yang terbaik. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Terus materi berikutnya adalah pengertian dari sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya yang dikenal dengan 6M. Yaitu M pertama itu adalah man atau manusia. Yang kedua adalah money atau uang. Yang ketiga itu adalah material atau fisik atau berupa benda. Terus ada juga M berikutnya adalah mesin atau teknologi. Terus yang M berikutnya adalah methods atau metoda, cara kerja. Metode ini adalah cara kerja. Terus market atau pasar. Itulah golongan 6M dalam sumber daya yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya itu dalam perencanaan administrasi usaha kerajinan itu pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang dan jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Sedangkan pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.
Materi selanjutnya itu adalah merencanakan jenis usaha. Jadi di sini pengertiannya adalah merencanakan kegiatan yang dijalankan oleh setiap perusahaan baik besar maupun kecil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga pengertian dari analisis kebutuhan pasar produk, yaitu analisis kerajinan yang diarahkan pada kondisi pemasaran. Tingkat berapa produk akan dijual, mutu produk apa saja yang akan dijual, kepada siapa produk akan dijual, dan jalur pemasaran yang bagaimana yang akan digunakan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Definisi dari perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, yaitu nilai seni, keunikan, kalau bahasa Inggrisnya craftsmanship, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Tindakan pemeriksaan dan pengendalian usaha adalah untuk membandingkan standar kualitas dengan hasil proses dan berusaha menemukan sebab-sebab penyimpangan kualitas yang terjadi. Hasil analisis ini menjadi pedoman untuk melakukan tindakan perbaikan ke arah kualitas yang semestinya harus dicapai. Dapat juga merupakan peningkatan kualitas yang mungkin dilaksanakan. Selanjutnya, kemasan. Kalian mungkin sering mendengar apa itu kemasan. Di sini akan dijelaskan. Jadi kemasan itu dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Jadi dalam suatu produk itu kemasan itu sangat menentukan, menarik atau punya nilai estetika dari produk yang akan kita jual. Jadi kalau kemasannya sudah menarik, itu biasanya menarik pembeli untuk lebih bisa mengenal produk apa yang kita pasarkan. Dalam kewirausahaan ada istilah break even point atau BEP. Ini adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya dengan total penjualan sehingga total biaya sama dengan total penjualan. Sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Analisa break-even point memberikan penerapan yang luas untuk menguji tindakan-tindakan yang diusulkan dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif atau tujuan pengambilan keputusan yang lain. Promosi. Jadi perlu kalian tahu, jangan cuma bisa mengucapkan apa itu promosi. Jadi anak-anakku sekalian harus tahu apa itu promosi. Jadi promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing atau penjualan yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk pembeli, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang dihasilkan oleh suatu konsumen. Yang dihasilkan untuk konsumen. Terakhir, laporan kegiatan usaha adalah sarana untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan usaha. Laporan tersebut hendaknya bersifat komunikatif. Komunikatif di sini artinya adalah komunikasi.
Jadi harus ada umpan balik, komunikasi antara penjual dan pembeli. Jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, untuk jelasnya materi yang barusan Ibu bacakan tadi, itu bisa kalian lihat di buku paket PKWU kelas 11, itu di halaman 7172. Jadi dari situ, dari rangkuman halaman 7172, dari materi yang Ibu bacakan tadi, itu yang menjadi tugas kalian, itu adalah menulis, kalian tulis di buku catatan PKWU, kalau sudah selesai, bisa kalian langsung kirim ke grup WA PKWU kelas 11. Jadi ini tugas kita minggu ini khusus untuk kelas 11. Jadi sekalian di samping kalian harus mencatat apa materi rangkuman kita yang barusan Ibu sampaikan, yaitu di halaman 7172, itu harus kalian tulis di buku catatan. Sebelum kalian upload atau kalian kirim ke grup WA kelas 11, itu kalian harus pahami apa yang kalian catat. Jadi ini adalah materi akhir bab 1 kita. Jadi tugas akhir di materi bab 1 kita di mata pelajaran PKWU kelas 11. Jadi kalau sudah selesai, kalian kirim ke grup 11 PKWU. Jadi catat di buku catatan. Sekian saja anak-anakku tugas kita untuk minggu ini untuk mata pelajaran PKWU. Lebih kurang, Ibu mohon maaf, dan stay at home. Kalian harus tetap menjaga kondisi badan, tetap belajar, biarpun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.